وبركاته. الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين الحاضرات jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan dalam ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada malam hari ini di tempat yang mulia, di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu daripada taman-taman surga Allah. Setelah lama daripada kita libur selama daripada bulan Ramadan dan bulan Syawal, bahkan kita sudah memasuki daripada bulan Dzulqa'dah, maka insyaAllah pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita akan melanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Tafsirul Jalalain karya Al-Imam Mahalli dan Al-Imam Suyuti. Melanjutkan daripada pembahasan kita, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah beribadah kepada Allah dan istiqamah untuk hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa bi sanadin muttasil ila musannifil kitab illa an qal kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallikum ma lam takunu ta'lamun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjut daripada pembahasan kita di dalam surat Al-Baqarah. Di pembahasan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita membahas satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang pindahnya daripada kiblat umat Islam. Yang tadinya Nabi SAW ketika berhijrah ke kota Madinah dan selama di sana, di awal mula hijrah Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan Nabi selalu punya keinginan agar salatnya itu menghadap ke Ka'bah. Sampai turunlah daripada ayat, Allah perintahkan Nabi SAW untuk salat menghadap ke Ka'bah. Sejak waktu itu sampai dengan hari ini dan hingga hari kiamat, salat kita menghadap ke Ka'bah. Dan rincian daripada ayat tersebut terkait dengan hukum, karena menghadap Ka'bah atau kiblat ini adalah salah satu syarat kita salat. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara kita menghadap ke kiblat, dan hal-hal yang terkait dengan itu semua sudah kita bahas di pertemuan lalu. Maka pada malam hari ini Allah menyatakan di ayat ini, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami mengutus fikum rasulan minkum, di tengah-tengah kalian seorang rasul dari golongan kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang tugasnya kata Allah Subhanahu wa taala akan membacakan dan menyampaikan kepada kalian ayatina, daripada ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa
Allah akan mengutus seorang rasul daripada golongan kita, artinya golongan manusia. Tiada lain yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana rasul tersebut kata Allah yatlu alaikum ayatina, menyampaikan kepada kalian daripada ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, dan menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkikum yutahhirukum minasyirik, dan Nabi tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, rasul tersebut yuzakkikum, ya, akan membersihkan kalian. Artinya ketika seseorang itu beriman dengan Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, maka dirinya akan bersih. Ya, dari apa? Minasyirik, daripada kemusyrikan, daripada perbuatan-perbuatan syirik. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan Nabi tersebut, rasul tersebut akan mengajarkan kepada kalian kata Allah Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Kita paham Al-Quran dari mana? Dari Nabi Muhammad. Yang menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Muhammad, dan kita semua ini diperintahkan untuk mempelajarinya. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian kata Nabi orang yang belajar Al-Quran, ya, dia bisa wa 'allamahu, diajarkan kepada orang lain. Dalam hadis dikatakan wa ju'ilat min ummatak aqwam qulubuhum anajiluhum. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Makanya kita lihat zaman sekarang ini luar biasa, apalagi zaman sekarang semangatnya luar biasa. Anak-anak kecil-kecil hafal Al-Quran, bahkan tunanetra hafal Al-Quran. Ya, tidak seperti kitab-kitab dalam agama lain. Al-Quran dengan mudah dihafal. Ya, jadi memang orang itu diberikan kemampuan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal daripada Al-Quran dan mempelajari daripada Al-Quran. Di selain mereka mempelajari Al-Quran wal hikmata, dan mempelajari hikmah. Apa makna daripada hikmah? Kalimat hikmah ini akan kita dapatkan banyak dalam Al-Quran. Ada puluhan kalimat hikmah. Kata ulama, kalimat hikmah ini memiliki banyak makna, dan kebanyakan dan mayoritas ulama memaknai kalimat hikmah yaitu ilmu. Ilmu. Iya. Hikmah maknanya ilmu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran dan mengajarkan kepada kita ilmu, khususnya ilmu agama. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya ilmu agama saja, segala macam ilmu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Tapi khususnya ilmu agama, terkait dengan hukum-hukum. Ya, kita tahu hukum dari mana? Dari Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan hukum, dijabarkan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad, dijelaskan oleh Nabi Muhammad, diperinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber daripada ilmu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ana madinatul ilm, Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kata Nabi, saya ini kotanya ilmu, dan Ali, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, babuha, pintunya. Ya, kalau kita ingin masuk ke satu kota lewat pintu kan, pintunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi adalah kota daripada ilmu. Sayyidina Ali adalah pintunya. Oleh sebabnya Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, saking ilmunya luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Lau aradtu an uwakkir min al-Fatihah hamli 70 ba'iran la fa'altu." Kata Sayyidina Ali, kalau aku mau tafsirkan itu surat Al-Fatihah, ya, aku tafsirkan, dan kitab-kitab itunya akan memenuhi daripada 70 onta.
Itu baru tafsir Al-Fatihah saja, kata Sayyidina Ali. Saking apa? Saking luas daripada ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu baru Sayyidina Ali, belum Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ini baru pintunya. Kotanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sumbernya, ya, sumber daripada ilmu. Maka luar biasa. Dan ilmu itu kita dapatkan dari Nabi Muhammad. Makanya tadi kita katakan ilmu yang Nabi ajarkan kepada kita bukan hanya ilmu agama saja. Segala macam bidang ilmu Nabi ajarkan. Hanya saja ada yang paham, ada yang tidak kita ini. Kadang kita belum sampai, oh ternyata ini hikmah-hikmah yang Nabi sampaikan. Di balik perintahnya ada pelajaran yang sangat luar biasa. Di balik perintahnya ada ilmu yang sangat luar biasa. Hikmah yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini kan tidak paham. Kita nggak tahu kadang. Padahal semua itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan Allah mengatakan bahawa Rasul tadi yaitu Nabi Muhammad yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum ketahui. Ya, apa yang kalian belum ketahui akan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi saking tingginya ilmu Nabi Muhammad. Ya. Apapun yang tidak kita ketahui, Nabi tahu dan Nabi sampaikan kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita segala macam daripada ilmu tadi. Nah, ini ayat ini tentunya menceritakan tentang keistimewaan, di antaranya ya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada orang manusia itu yang menguasai segala macam bidang ilmu kecuali Nabi Muhammad. Orang kalau ahli ilmu mungkin dia ahli di bidang atau satu dua bidang ilmu saja. Artinya tidak menguasain semuanya. Ya, dia ahli di satu bidang ilmu saja, atau satu atau dua bidang ilmu. Tidak ada satupun orang yang menguasai semua bidang ilmu ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kita beruntung. Kita beruntung dijadikan umat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan hanya ilmu agama yang Nabi ajarkan kepada kita, bahkan ilmu pengobatan pun Nabi ajarkan kepada kita. Dikumpulkan oleh para ulama, ya, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Karena Nabi Muhammad bukan hanya ahli dalam agama, ahli dalam segala bidang, bahkan ahli dalam bidang medis pun Nabi ahli. Makanya ada kitab namanya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, pengobatan ala Nabi. Nabi sudah mengajarkan obat buat kita. Ya, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Semua sudah diajarkan. Kita enggak tahu kadang. Kita tidak paham ilmunya. Kita tidak pernah mempelajari hadis Nabi Muhammad, padahal segalanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu saking apa? Saking tinggi ilmunya Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, bahwa kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang akan menyampaikan kepada kalian daripada ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Ya, dengannya kalian akan suci, bersih diri kita dari perbuatan syirik, dan nabi tersebut akan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu dan mengajarkan apapun yang belum kalian ketahui. Semuanya kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Cara mengingat Allah dengan banyak cara. Ya, cara kita untuk ingat kepada Allah dengan banyak cara. Di antaranya dalam ayat ini Al-Imam Mahalli mengatakan bis shalah. Salah satu cara kita mengingat Allah dengan cara kita salat. Ya, kita salat. Di samping salat itu perintah Allah, dalam salat itu kan yang kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam salat itu kita membaca doa. Ya, sehingga sudah sepatutnya ketika salat hati kita hanya ingat kepada Allah. Ya,
hati kita ingat kepada Allah, sehingga solat kita khusyuk. Kita kadang-kadang kan solat mikirnya yang lain-lain, makanya pas solat tidak khusyuk. Ketika solat bukan ingat kepada Allah, ingat dengan barang hilang. Wa subhanallah, setan itu goda kita kalau barang hilang diingatkan kita waktu solat, lupa akhirnya. Ya, tidak khusyuk solatnya. Makanya pernah orang itu datang kepada Al-Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Abu Hanifah, bertanya, wahai Imam, saya kehilangan barang. Ini barang berharga, harus saya temukan. Bagaimana cara saya menemukannya? Kasih saya amalan, biar saya bisa dapetin barang saya yang hilang. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu pengen ketemu barang kamu yang hilang, nanti tengah malam, solat malam 2 rakaat yang khusyuk, InsyaAllah habis solat ketemu barang kamu. Itu dikasih amalannya oleh Imam Abu Hanifah seperti itu. Ketika di malam hari, tapi tadi kata Imam Abu Hanifah, syaratnya harus khusyuk solatnya. Kalau tidak khusyuk tidak ketemu. Akhirnya saking semangatnya dia, barang itu barang berharga, tidak tidur, dia tungguin waktu malam. Ketika masuk waktu 1/3 malam, dia wudu, dia solat dengan penuh kekhusyuan. Ya, subhanallah, di rakaat kedua diingatkan sama setan barangnya tadi, barang yang hilang tadi. Ya, akhirnya apa? Hilang khusyuknya dia kan? Khusyuknya hilang. Di rakaat kedua dia ingat, alhamdulillah, ketemu sudah barang kata. Ya. Selesai solat, dia datang ke Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, alhamdulillah, amalannya katanya habis solat ketemu barang saya. Kata Imam Abu Hanifah, ketemunya bukan habis solat, lagi solat pasti tahu kata. Ketemunya pasti lagi solat. Karena setan itu paling enggak suka kita solat khusyuk. Diganggunya pasti kita, digodanya bagaimana caranya kita solat tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah. Kita solat kadang mikir dunia, kita solat kadang mikir sesuatu yang tidak penting bahkan. Makanya orang ketika solat harusnya mengosongkan diri, mengosongkan hati daripada urusan dunia. Kita taruh di luar masjid. Masuk masjid kosong hati kita, tidak ada dalam hati kita kecuali Allah. Karena itu cara kita untuk ingat kepada Allah diantaranya di dalam solat. Wat tasbih. Ya, di samping solat tasbih, misalkan kita bertasbih, kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya, berzikir secara umum. Karena kan Allah mengatakan fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Salah satu cara kita ingat kepada Allah berzikir. Ya, baik kata beliau dengan baca subhanallah, wat tahlil, baik dengan baca la ilaha illallah, wat tahmid, baik dengan baca alhamdulillah. Zikir secara umum itu kan, zikir itu artinya mengingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Hanya saja kita zikir itu banyak macam. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati. Ya, yang terpenting dalam zikir itu lidah dan hati secara bersamaan. Bukan lidah saja, tapi lidah dan dibarengi dengan hati. Lidah kita berzikir, hati kita ingat kepada Allah. Jangan lidah kita berzikir, hati kita ke lain-lain. Ya, sama kayak salat tidak khusyuk tadi. Lidahnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hatinya mikirkan tagihan besok kayak apa. Hatinya mikir hutang belum bayar, macam-macam. Urusan dunia dipikirkan. Iya. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi nilai. Karena nilai dari segala macam ibadah itu khusyuk. Dengan khusyuk kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma qala bis salali anna dzikr imma bil lisan awil jawarih aw bil jinan wala syakka anna shalat jami'a li kulli dzikr. Ya. Nah, tadi seperti yang saya katakan, orang zikir itu dengan apa? Orang berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu dengan apa? Dengan 3 hal. Bisa dengan lidah, bisa dengan hati, bisa dengan cara, dengan perbuatan. Kita berzikir itu dengan 3 hal. Dengan lidah, ya, dengan hati, dengan perbuatan. Apa contoh perbuatannya? Kita duduk sekarang ini, kita majelis. Lidah kita nyebut Allah enggak? Enggak kan? Lidah kita enggak menyebut nama Allah. Tapi hati kita ingat kepada Allah. Dari tadi yang kita bahas tentang Allah. Dari tadi yang kita bahas firman Allah. Duduk di majelis salah satu zikir. Cara kita ingat kepada Allah dengan perbuatan kita. Kita berangkat dari rumah ke masjid, duduk di majelis, dengar ilmu. Ya, kita dengar ilmu agama, itu salah satu zikir. Ya,
salat. Karena zikir tidak harus berupa subhanallah saja. Tidak harus kita berupa ucapan la ilaha illallah. Karena tadi zikir ada 3. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Ya, lisan, hati, perbuatan. Dan salat, kita salat itu, kita mengerjakan salat. Di dalam ibadah salat itu zikir dalam 3-tiganya ada. Ketika kita salat, dalam salat itu ada zikir dengan lidah. Kita ketika rukuk baca apa? Subhana rabbiyal, baca zikir. Ya, sujud baca zikir. Itu sudah zikir dengan lidah. Zikir dengan perbuatan, gerakan salat kita itu. Gerakan salat kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati ya tadi kalau khusyuk tadi. Ya, lidah kita menyebut nama Allah, gerakan kita patuh kepada Allah, hati kita khusyuk ingat kepada Allah. Makanya dalam salat itu mencakup zikir secara 3-tiganya. Zikir baik dengan lidah, dengan gerakan dan juga dengan hati. Ya, hanya itu ibadah yang di dalamnya terkumpul daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal qira'ah wat takbir wat tasbih wat du'a zikir lisani. Adapun kata beliau kita baca bacaan Al-Qur'an, baca bacaan salawat atau baca bacaan yang lain ya. Kita bertakbir Allahu Akbar, tasbih tadi subhanallah, kita berdoa minta kepada Allah. Itu zikir secara lidah semua. Zikir secara lisan. Adapun ruku, sujud itu zikir kita kepada Allah dengan hati kita. Ya. Zikir kita kepada Allah ya bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Kita sujud kepada siapa sujud kita? Kepada Allah. Adapun misalkan khusyuk tadi kita mengerjakan salat tersebut dengan khusyuk itu zikir secara hati. Makanya kunci kita ingin diingat oleh Allah, kita harus ingat kepada Allah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa kata Allah yang mengingat kepadaku dalam sendirinya, aku pun akan mengingat orang tersebut sendirian. Wa man dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Dan barang siapa yang berzikir atau mengingatku di halayak ramai, aku pun akan mengingatnya di halayak ramai yang lebih baik daripada orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kita kalau zikir sendirian, Allah akan mengingat kita. Zikir tadi mengingat Allah, Allah akan ingat kita juga. Tapi kalau kita zikirnya ya di halayak ramai, kata ulama yang dimaksud dengan halayak ramai zikir berjamaah. Ini menjadi dalil bolehnya kita zikir bersama-sama, rame-rame ya. Barang siapa yang dia berzikir menyebut namaku di halayak ramai, ya di halayak ramai di hadapan orang-orang, kata Allah, aku pun akan mengingat, aku akan sebut namanya di halayak yang lebih baik daripada halayak itu. Kalau kita nyebut nama Allah depan manusia, Allah akan sebut nama kita di hadapan para malaikat. Ya, makanya Allah menyebut perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kita. Kita manusia, kita sebut nama Allah di hadapan manusia. Dibalas oleh Allah, Allah sebut nama kita di hadapan malaikat. Ya tentunya malaikat lebih baik daripada manusia. Ya, makanya kita banyak sekali tentunya ayat-ayat yang berbunyi tentang perintah zikir. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam ayat lain Allah mengatakan ingatlah kepada Allah, ya baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah dalam 3 hal: berdiri, duduk, baring. Kenapa 3 hal ini? Karena manusia itu enggak lepas dari 3 hal ini. Kita ini enggak lepas dari 3 keadaan. Kalau enggak berdiri, duduk, baring. Betul enggak? Kita sekarang lagi ngapain? Duduk kan? Habis duduk bubar. Berdiri enggak? Berdiri, pulang ke rumah, tidur, baring. Enggak lepas kita dari 3 ini. Enggak mungkin orang ini tidak melakukan 3 ini setiap harinya. Pasti kalau orang itu enggak berdiri,
duduk, baring. Kan tidak ada orang terbang. Kalau ada kelebihan lain cerita. Tapi kan di mana-mana orang itu hari-harinya dia melalui segala aktivitasnya dengan 3 keadaan ini. Berdiri, duduk atau baring. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau baring. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Maksudnya apa? Setiap saat. Maksudnya setiap saat. Karena setiap saat kita pasti melewati keadaan salah satu ini. Kalau enggak berdiri, duduk, baring. Artinya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir, mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi Nabi mengatakan, aku akan, ya, dalam firman-Nya Allah berfirman, aku akan sebut orang itu di hadapan halayak yang lebih baik daripada ya halayaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu Jibril. Nah, makanya orang kalau sering berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, akan dijaga oleh Allah. Kalau kita sering berzikir. Tentunya zikir itu sudah pernah kita bahas, ya. Sudah pernah kita bahas, dalam hati kita ini ada setan. Allah sebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setiap hati manusia itu ada setan yang menggoda kita ini, yang merusak kita, yang menggoda kita, menggiring kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu bernama Al-Khannas. Pernah kita bahas dulu lama ketika kita membahas dalam surat An-Nas. Setan bernama Al-Khannas. Al-Khannas ini tadi tugasnya dia menggoda manusia, menggiring manusia untuk lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setan ini setiap kali kita berzikir menyebut nama Allah, dia lari. Setiap kali dia berzikir menyebut nama Allah, dia lari. Makanya namanya dalam ayat itu disebut Al-Khannas. Ya, min syarril waswasil khannas. Khannas itu namanya. Ya. Apa artinya Al-Khannas? Khannas itu artinya yang mundur, yang lari tadi. Karena setiap kita menyebut nama Allah, dia akan lari terbirit-birit. Karena setan iblis itu kan takut dengan zikir. Takut dengan zikir. Segala macam bentuk zikir dia takut. Ketika kita berzikir, setan lari dari hati kita, dari diri kita ini. Makanya Nabi menjelaskan, orang ketika dikumandangkan azan, iblis itu lari terbirit-birit. Azan, ya. Kan zikir azan itu. Tidak senang dia dengar orang berzikir, dia lari terbirit-birit. Sampai dikatakan oleh Nabi wa alaihi durat, dia lari terbirit-birit saking takutnya, sampai terkentut-kentut itu. Iblis itu lari kalau sudah dengar suara azan. Karena enggak senang dia mendengar zikir, enggak senang. Ya. Juga sama tadi, zikir secara umum apapun itu. Zikir itu untuk mengusir, menjauhkan daripada iblis, khususnya yang ada dalam diri kita tadi. Sebagaimana yang Allah, itu pentingnya kita berzikir nih. Makanya orang kalau jarang berzikir, ya, orang kalau jarang berzikir pasti hidupnya tidak bagus. Hidupnya tidak bagus, misalkan contoh. Bahkan kita ngelihat wajahnya pun tidak bercahaya. Kurang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk berzikir di waktu-waktu tertentu atau waktu secara umum. Kita kalau bicara zikir ini luar biasa. Ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kita orang berzikir itu ada macam-macam. Ada orang berzikir hanya dengan lidah saja tadi misalkan. Yang kedua, ada orang berzikir dengan lidah dan hati tapi dipaksakan. Yang ketiga, ada orang yang berzikir dengan lidah dan hati dan dia tenggelam dalam zikirnya. Orang itu kalau sudah dia mensinkronkan antara lidah sama hati, itu yang susah. Kita ini kan zikir lidah saja kadang, hati kita belum ada nih. Makanya kata ulama, makna zikir dengan hati bukan berarti hati kita ikut baca, bukan. Makna zikir dengan hati, kata ulama, artinya hati kita ini merenungkan makna daripada zikir.
hati kita merenungkan maknanya. Makanya zikir akan bermanfaat kalau kita paham makna. Kita baca subhanallah, subhanallah, karena tidak tahu maknanya hatinya kemana-mana. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak paham makna, hati tidak kemana-mana. Makanya kita harus paham makna daripada zikir yang kita baca. Walau ijmalan, kata beliau, walaupun paham maknanya secara umum, secara global, tidak harus kita pahamnya itu secara terperinci. Ya, contoh kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, besar keagungan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Itu makna-maknanya kita renungkan dalam hati kita sambil lidah kita menyebut. Kalau sudah kita bisa sinkronkan itu zikir yang paling manfaat. Setan takut. Dengan nafas kita saja setan takut dengan kita banyak zikir tadi. Makanya tadi Imam Ghazali mengatakan ada orang zikir hanya dengan lidah, hatinya tidak paham, hatinya bahkan cenderung mikir yang lain. Yang kedua, ada orang tadi zikir dengan lidah, dia paksakan hatinya pun ikut berzikir. Tentunya kita pun demikian. Kita untuk awal mula berzikir, hati kita ini harus kita paksakan. Bukan berarti otomatis lidah berzikir hati ngikut, tidak. Kita paksakan hati kita ngikut lidah. Kita paksakan hati kita memahami makna zikir. Karena yang namanya ibadah itu awal mulanya harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bakal bisa kita. Kita bisa rutin ke masjid ini dipaksa. Awal mula mungkin susah kita mau ke masjid. Tapi karena kita paksakan diri kita, paksakan, tentunya ngelawan setan. Setan tidak senang kita berbuat baik. Paksakan, sudah lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nikmat, ya kan? Kita ke masjid, sudah terbiasa ke masjid, sudah nikmat. Tidak ke masjid justru tidak enak. Hari ini kayaknya salat duhur tadi belum, tidak ke masjid, tidak enak, malah rasa hati tidak enak. Sudah kebiasaan berbuat baik. Kita zikir demikian, dipaksakan hati kita ikut. Kalau sudah kita bisa memaksakan hati, lama-lama dia akan terbiasa. Ya, ketika sudah terbiasa, lama-lama akan menjadi nikmat. Nah, itulah kata Imam Ghazali yang ketiga tadi, orang berzikir dengan lidah dan hatinya, dan dia tenggelam dalam zikirnya. Nah, orang kalau sudah tenggelam dalam zikir, kita mau tegur dia pun mungkin dia tidak peduli sama kita. Dia sudah kayak bukan dia sudah. Ya, dia tenggelam dalam zikirnya. Dia baca subhanallah, 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 dipanggil-panggil, dicolek-colek, tidak sadar mungkin. Itu sudah di luar kesadaran, sudah tenggelam dalam zikirnya tadi. Nah, itu yang kita belum dapat tuh, yang sampai tenggelam tuh ya. Belum dapat. Minimal tadi kata Imam Ghazali, zikir dengan lidah saja tanpa hati ada manfaat tapi sedikit. Tetap ada manfaat, bukan berarti tidak ada manfaat sama sekali. Yang tidak ada manfaat itu tidak zikir, ya kan? Tidak berzikir. Zikir dengan lidah ada manfaatnya, tapi tidak sebesar manfaat seperti zikir dengan lidah dan hati. Yang paling besar manfaat itu zikir dengan lidah dan hati. Semuanya ada manfaat, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, kita berzikir tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Idza marartum, Nabi menyebutkan keutamaan kita berzikir ini. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah. Sahabat tanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hilaquz zikir. Taman surga tempat orang berkumpul berzikir. Itu taman surga yang ada di dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan kemuliaan daripada orang-orang yang berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal innal insan qad yadhkuru bi hadratin nabi kasahaba fa ayyama khairan minan nabi. Ada orang-orang itu yang mereka berzikir menyebut nama Allah di hadapan Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Kumpul para sahabat dengan Nabi Muhammad, mereka berzikir. Ya, tentunya perkumpulan mereka ini perkumpulan yang paling baik. Ya, karena tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya orang-orang ingat kepada Allah. Apalagi perkumpulan itu orang-orang yang memiliki keistimewaan seperti para nabi,
para sahabat, ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih zikir ini upaya cara kita untuk mendekat kepada Allah. Ya kan? Kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Jangan kebalik, dan kita ingat kepada Allah itu dalam setiap keadaan tadi. Dalam berdiri, duduk, berbaring. Bahkan dalam keadaan senang maupun susah. Jangan pas susah saja ingat kepada Allah, pas senang lupa. Nah, ini juga tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi, dekati Allah, ingatlah kepada Allah ketika kau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika kau susah. Tapi kan sekarang kebalik, orang ingat Allah hanya pas susah saja. Pas susah dia baru ingat kepada Allah, pas senang lupa. Ya. Makanya secara otomatis manusia itu ketika dia dilanda musibah, ketika dilanda bencana, ketika dilanda kesusahan, tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali sebutan nama Allah. Betul enggak? Coba lagi musibah, lagi bencana, lagi tsunami, yang tidak pernah sholat pun ke masjid azan dia bisa. Padahal tidak pernah ke masjid ini. Ada gempa, lari dia cari mik masjid, dia azan. Tidak pernah azan, bahkan tidak pernah sholat. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu otomatis manusia akan ingat kepada Allah ketika susah. Yang susah itu manusia akan ingat kepada Allah ketika senang. Nah, kuncinya kalau kita ingat kepada Allah ketika senang, Allah akan ingat kepada kita ketika kita susah. Bagaimana caranya? Allah beri pertolongan kepada kita. Kita berteman saja kadang-kadang pas senang lupa sama teman, kan? Manusia itu begitu. Pas susah baru senang, baru mau ngumpul sama teman kadang. Ingat dia sama temannya. Pas sudah senang dia lupa sama teman. Kita sesama teman aja marah teman kita kalau kita gituin. Apalagi ini sama pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazal lisanuka radban an dzikrillah. Hendaklah kata Nabi kau selalu basahi lidahmu dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi lisanun dzakir, orang yang lidahnya selalu berzikir itu orang yang paling baik kata Nabi Muhammad. Lidahnya selalu berzikir, mengingat Allah. Ya, karena Allah akan ingat kepadanya. Ya, Allah ingat kepada kita dengan cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Washkuruli wala takfurun, ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, ya, wala takfurun, jangan kalian kufur terhadap nikmat. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Sudah sering kali kita bahas. Cara bersyukur kepada Allah itu dengan cara kita melakukan segala perintah Allah, dengan cara kita taat. Kita sholat itu ungkapan syukur. Ya, kita melaksanakan segala kewajiban yang Allah perintahkan berupa ketaatan. Itu ungkapan syukur kita. Wala takfurun, jangan kalian kufur nikmat, ingkar kepada nikmat Allah. Orang ingkar nikmat itu orang yang maksiat. Artinya ayat ini secara tidak langsung, ya, Allah nyuruh kita bersyukur, nyuruh kita taat. Jangan kufur kata Allah, jangan maksiat. Makanya Allah menjanjikan la in syakartum la azidan. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bersyukur itu ditambah nikmat? Karena nikmat itu adalah titipan. Nikmat adalah titipan. Ketika titipan itu kita berlakukan, kita terima dengan amanah, orang tidak jerah nitip sama kita. Ini kan logika sederhana. Kita nitip duit sama orang, ya kan? 3 hari pas temu mau ambil, mana duit kemarin? Oh, tidak ada nitip katanya. Atau nitip baliknya kurang. Kan tidak amanah namanya. Tidak amanah. Orang kalau tidak amanah, besok-besok tidak bakal mau nitip lagi kita sama orang itu. Ya, padahal ngetes saja nih. Besok-besok kita tidak bakal nitip lagi sama dia. Sama Allah pun demikian. Ketika Allah menitipkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, titipan. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata, ya, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kita punya istri, nikmat punya anak, punya rumah, macam-macam. Nikmat itu titipan dari Allah yang harus kita lakukan dengan ketaatan. Ya,
ketaatan. Ketika ketaatan itu kita jalankan, berarti kita orang yang amanah terhadap titipan Allah. Kalau kita amanah, kita akan diberikan lagi. Makanya Allah mengatakan, kalau bersyukur ku tambah, kata Allah. Karena kalau orang bersyukur, dia amanah, dia jalankan dengan ketaatan, akan ditambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian, kata Allah, tidak bersyukur, justru kufur, artinya tidak amanah, ingat azabku pedih. Pertama, nikmat itu dicabut. Ya, kedua, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kalau kita bermaksiat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Maka di ayat berikut ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan dua alat penolong kalian dalam hidup. Kita hidup ini pastilah menghadapi yang namanya bencana, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang hidup itu tidak lepas daripada cobaan. Tidak ada orang hidup itu lepas daripada ujian. Kita sekolah saja ada ujian, apalagi hidup. Justru ya hidup kita tuh ibarat sekolah tadi. Orang mau naik kelas, ujian dulu, lulus naik kelas. Kita hidup pun demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita. Kita kalau ujian dulu, contoh kita sekolah ya. Ujian kalau dapat jawaban bocoran kan bisa ngisi tuh. Ini dapat bocoran dari gurunya contoh ya, atau dari teman. Bisa jawab. Kita ini sebelum dikasih ujian sudah dikasih jawaban sama Allah. Cuman kita saja kadang-kadang tidak mau mengamalkan jawaban tersebut. Ya kan? Kita dulu di sekolah diuji atau jawaban kita. Bahkan jawaban ngarang-ngarang, makanya nggak naik kelas kan gitu. Nah, ini pas baru mau dikasih bocoran masuk Isya sudah. Insyaallah ya bocorannya di pertemuan yang akan mendatang. Maka mudah-mudahan insyaallah pertemuan pada malam hari ini menjadi pertemuan awal kita melanjutkan daripada pembacaan kitab. InsyaAllah kita istiqamah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun ingat kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah sehingga Allah selalu tambahkan dan curahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil waftah alaina futul arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.